ya Pak Jokowi ini sempoyongan, karena pada hari yang sama ketika kami sudah selesai melakukan acara kami di Solo, kemudian kami lanjut ke Malang ya di tanggal 4 ya, acara kami di Solo tanggal 3 Oktober, acara di Malang tuh tanggal 4 dan 5. Ternyata Pak Jokowi pergi ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto selama 2 jam. Jadi yang paling ditakuti oleh Pak Joko Widodo sekarang, double ketakutannya itu adalah soal Gibran, terutama soal riwayat pendidikan Gibran yang sekarang ini sedang dimangsa juga nih sama RRT gitu ya. Dari komentar-komentar warga Malang sendiri itu mereka marah, rakyat Malang sendiri itu mereka marah. Kenapa acara sepenting ini dirusak, dihadang? Kan dari komentar, ribuan komentar itu kan terlihat bahwa warga Malang itu marah. Artinya apa? Pak Jokowi itu udah dikeroyok oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, nggak boleh tapi bisa hancur mejanya ya. Ya saudara sekalian, seperti yang saya janjikan tadi, Dr. Tifa juga akan bergabung dengan Abdullah Al-Qadiri. Kita ingin bicara lebih lanjut perjalanan yang dilakukan oleh Dr. Tifa selama 2 hari ini. Tetapi kita akan mulai dengan penghadangan. Kelihatannya Dr. Tifa sudah menjadi Rocky Gerung, ya kan? Pada masa tertentu sudah menjadi Gus Nur pada masa sekarang, ya. Sudah menjadi siapa lagi? Orang-orang yang kemudian dilarang berbicara. Bahkan Abdul Somad, ya, seorang ulama juga pernah dilarang berbicara. Alasannya macam-macam. HTI lah untuk Gus Nur barangkali. Kemudian memecah belah bangsa, NKRI dan lain sebagainya. Semua itu karena perdebatan tentang ijazah palsu yang kelihatannya agak membuat Jokowi sempoyongan. Am I right? Saya tidak tahu, nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan terbukti kemudian Joko Widodo menemui Prabowo Subianto. Jadi sahabat sekalian, sebelum kita bicara apa yang dilihat, ditemukan selama 2 hari perjalanan di Solo dan Malang, coba kita ingin tanya bagaimana perasaan Dr. Tifa. Ternyata dia sudah menjadi orang yang dianggap berbahaya sehingga kedatangannya ditunggu untuk dihadang sehingga tidak bisa menginap di tempat yang sudah disediakan panitia, dan bahkan lebih dari itu hampir tidak jadi acara diskusinya. Hampir tidak jadi acara diskusi. Untung ada Al-Qadiri, ya kan? Sehingga Argo jalan lagi. Silakan Dr. Tifa. This is your time, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini cerita seru pada hari-hari ini ya, karena macam-macam. Intinya ketika kita bekerja sama dengan beberapa pihak, ada yang menerima dan kemudian dengan gagah berani bisa menjalankan kegiatan sama seperti yang terjadi di Solo, dan hari kedua di Malang. Rencanakan kami memang roadshow ya, dari kota ke kota seperti itu. Kemudian yang ditanyakan oleh Bang Refli tadi adalah soal perasaan saya ya. Perasaan saya adalah begini, jadi ini justru menunjukkan betapa Jokowi ini sempoyongan sekarang. Kebingungan ya. Sempoyongan, kebingungan. Terbukti dari sebelum ke Malang kami melakukan bedah buku di kota Solo, kota yang sangat penting ya. Dan disambut dengan sangat luar biasa oleh masyarakat Solo. Semua kegiatan yang berlangsung di Solo itu baik-baik saja, lancar-lancar saja. Kami bertemu dengan warga Solo. Kami mengumpulkan data primer dengan orang-orang yang punya kredensial ya untuk menjadi narasumber kami, narasumber primer yang kami cari, yaitu siapa yang punya hubungan di masa lalu Jokowi,
kemudian orang-orang yang ada di desa tempat kelahirannya Pak Jokowi, Joko Widodo, teman-teman masa kecilnya, kemudian di mana dia dilahirkan, kemudian makam keluarga, kemudian juga tak kalah pentingnya adalah tentang jejak masa lalu dari Insinyur Hari Mulyono ya, yang mahasiswa asli Fakultas Kehutanan UGM. Semua terjadi dengan sangat lancar. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama bedah buku dengan aktivis ya, aktivis di Solo, dan alhamdulillah juga berlangsung dengan lancar. Banyak para ulama, kemudian akademisi, kemudian juga dokter, kemudian juga banyaklah ya masyarakat Solo tuh menyambut bedah buku kami dengan gegap gempita begitu ya, lancar semuanya. Kemudian kami lanjutkan perjalanan ke Malang untuk memenuhi undangan dari Ustadz Andri Kurniawan. Acaranya adalah acara keagamaan dan kami diberikan 3 sesi ya. Jadi saya, kemudian Pak Roy Suryo, kemudian rombongan kami, Pak Al-Katiri sebagai host ya, sebagai host di acara tersebut ya, sebagai salah satu panitia di acara tersebut. Kemudian Bang Refli Harun juga beserta dengan teman-teman yang lain, ada Bang Edi Mulyadi dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, ternyata pada hari pertama di mana kami ada 1 sesi itu Mas Roy Suryo yang harusnya bicara, ternyata ada sebuah peristiwa yang nanti apa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Al-Katiri ya. Ya, sudah ya. Nah, kesan saya adalah begini, ini artinya ya Pak Jokowi ini sempoyongan, karena pada hari yang sama ketika kami sudah selesai melakukan acara kami di Solo, kemudian kami lanjut ke Malang ya di tanggal 4 ya, acara kami di Solo tanggal 3 Oktober, acara di Malang tuh tanggal 4 dan 5, ternyata Pak Jokowi pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto selama 2 jam. Ya, kita sudah menduga apa sih yang sebetulnya membuat Pak Joko Widodo ini sempoyongan ya. Ini sudah urusannya sudah bukan ijazahnya lagi nih. Persoalan yang membuat Pak Joko Widodo sempoyongan adalah domino efek dari persoalan otentitas ijazah yang sudah kita buktikan di buku Jokowi's White Paper. Jadi yang paling ditakuti oleh Pak Joko Widodo sekarang ya, double ketakutannya itu adalah soal Gibran. Terutama soal riwayat pendidikan Gibran yang sekarang ini sedang dimangsa juga nih sama RRT gitu ya. Kita sedang melakukan penelitian. Jadi ini membuat Pak Joko Widodo betul-betul sempoyongan. Nah, akibatnya adalah dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang selain tidak efektif ya, tidak produktif ya, dengan sia-sia mencoba untuk melakukan penghadangan terhadap kami dengan melibatkan kepolisian. Itu sebuah tindakan yang sungguh sia-sia dan nggak ada artinya. Ya, terbukti dari ketika hari kedua kami diberi kesempatan untuk bedah buku, pada akhirnya alhamdulillah ternyata dengan dengan effort yang luar biasa dari Pak Al-Katiri dan teman-teman di Malang, kami bisa bedah buku dengan lancar pada hari kedua. Tanpa ada polisi, tanpa ada yang namanya orang-orang sipil ya, yang katanya 27 orang ya dari orang sipil, di mana kemudian kita juga lihat ya komentar yang pada saat konferensi pers itu, dari komentar-komentar warga Malang sendiri itu mereka marah. Rakyat Malang sendiri itu mereka marah. Kenapa acara sepenting ini dirusak, dihadang? Kan dari komentar, ribuan komentar itu kan terlihat bahwa warga Malang itu marah. Artinya apa? Pak Jokowi itu udah dikeroyok oleh banyak orang. Jadi tadi penjelasan saya adalah saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Bahwa penghadangan ini adalah sebuah usaha yang sia-sia untuk menghambat sebuah kebenaran yang sedang kita gaungkan, sedang kita sosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi nasional, dalam bentuk bedah buku ya, yang sudah kita rencanakan. Dan beberapa ini sebetulnya perjalanan penghadangan ini secara faktual sudah terjadi di Malang, tapi sebelumnya sudah terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Jadi kami selama menjalankan bedah buku di roadshow di beberapa kota ini kan kami juga persiapan untuk acara yang serupa di beberapa titik di Jakarta, dan ternyata semua mengalami hambatan. Banyak sekali gedung-gedung milik pemerintah yang
menolak untuk mengadakan acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan yang terakhir kami ingin menggunakan Museum Kebangkitan Nasional yang dimiliki oleh atau ditanggung-jawabi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata kabar terakhir juga mendapatkan penolakan. Nah, jadi ini ada dua institusi ya yang ternyata masih bisa dipengaruhi oleh Joko Widodo. Yang pertama adalah institusi kepolisian yang terjadi di Malang. Kemudian yang kedua ternyata di Jakarta itu institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga ternyata juga masih bisa dikooptasi oleh Joko Widodo. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah apakah ini sebuah representasi dari bahwa Joko Widodo itu masih berkuasa dan sementara Presiden Prabowo Subianto itu masih less power gitu dibandingkan dengan Joko Widodo? Jawaban saya tidak. Ya, ini kegiatan-kegiatan ini tidak termonitor oleh Presiden Prabowo. Kegiatan-kegiatan ini kan sesungguhnya ada sesuatu yang sangat rutin ya, biasa diselenggarakan oleh banyak pihak. Jadi Presiden Prabowo ini nggak pay attention gitu. Nah, ini yang bahaya adalah ketika Presiden Prabowo belum mendapat alert ya, yang di mana pihak-pihak di bawahnya itu masih berusaha untuk melakukan penghadangan terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh RRT ya. Nah, sehingga mendapatkan kesan ya, pihak dari Joko Widodo itu memberikan kesan bahwa Pak Presiden Prabowo ini powerless, less power than Presiden Joko Widodo. Ini yang coba untuk dikesankan ya kepada masyarakat. Acara Malang dihadang dengan kepolisian ya. Artinya apa? Artinya pihak-pihak dari Joko Widodo ini berusaha memberikan kesan ya bahwa Joko Widodo ini masih powerful. Nah, kemudian di Jakarta ketika kami saat ini sedang merencanakan juga kementerian di sini juga menyatakan menolak terhadap acara tersebut. Nah, kita akan uji ya di hari Kamis nanti kita akan uji. Mudah-mudahan nanti tim kuasa hukum sudah mempersiapkan surat ya untuk untuk kita protes ya kepada Kementerian Pendidikan, dan kita juga akan bertanya apakah benar nih Kementerian Pendidikan ini juga menolak ya acara-acara ilmiah yang akan kami selenggarakan. Nah, nanti kita akan cek, nanti kita akan lihat ya. Ya, jadi apakah mereka memang masih dikuasai oleh Jokowi? Itu bahaya sekali untuk Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini yang pertama yang merupakan sebuah kesan dari saya ya. Kalau saya pribadi saya nggak merasa terganggu. Ini adalah sebuah bagian dari perjuangan. Ya, ini bagian dari perjuangan. Jadi saya nggak merasa terganggu. Kita justru dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, apalagi kemudian menggunakan preman, apalagi kemudian memprovokasi pihak masyarakat sipil di Kota Malang untuk menghadang kegiatan dan kemudian mengintimidasi serta kemudian merusak dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga Malang juga, itu justru menunjukkan ya bahwa pihak Jokowi ini sudah melakukan agitasi, sudah melanggar undang-undang dengan merampas hak-hak sipil untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Ya, itu yang menjadi catatan saya, Bang Refli. Iya, sebelum kita lanjutkan dengan fakta yang didapat selama kunjungan ke Solo. Di Solo kita ada seminar, kunjungan ke Lawean, ya, kediaman masa kecil Hari Mulyono, kemudian juga ke pemakaman keluarga Jokowi ya. Nanti, tetapi saya ingin meminta kembali tanggapan dari lawyer Al-Katiri mengenai penghadangan klien Anda, karena saya duga ini bukan yang pertama dan terakhir, bisa juga terjadi di tempat lain, dan ini sangat meresahkan dan membahayakan karena membentrokkan masyarakat sivil kan, karena yang menghadang itu yang dimajukan kan masyarakat sipil yang seolah-olah menolak, mendemo dan lain sebagainya, walaupun jumlahnya barangkali tidak signifikan, tetapi selalu ingin melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan ini. Jadi bukan masalah takut dan tidak takut, tetapi ini negara yang beradab, di mana kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi. Barangkali ada imbauan kepada polisi, kepada penegak hukum dan lain sebagainya, atau kepada masyarakat sipil yang berbeda pendapat tetapi kemudian berusaha menghadang dengan cara-cara yang tidak atau kurang beradab. Silakan. Iya, ini sebenarnya itu adalah merupakan kelanjutan dari masa lalu. Artinya pada waktu Jokowi berkuasa itu sering terjadi hal-hal seperti itu. Bahkan bukan pada tokoh saja tapi juga pada ulama. Apalagi di kota seperti Malang dan daerah Jawa Timur ini khususnya, itu rata-rata ada yang semacam mengorkestrai untuk setiap kali ada masukan selalu dibawa ke arah radikal, kemudian khilafah dan sebagainya, yang mana mereka itu bahkan dibenturkan dengan Pancasila dan sebagainya. Yang mana khilafah itu adalah sistem pemerintahan, bukan ideologi, nggak ada hubungan. Dan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa khilafah apa itu tidak diperbolehkan di Indonesia, tidak. Jadi setiap orang yang melaksanakan agama dengan baik dan sebagainya dibilang dengan kafah, dianggap itu adalah sudah bertentangan dengan Pancasila. Himbauan kami terhadap masyarakat dan sebagainya, masyarakat itu kan paham hukum, paham konstitusi. Sekali lagi, konstitusi. Paham konstitusi, ya kan, masyarakat itu paham. Mulai kecil sudah diajarkan masalah Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Mereka paham bahwa suatu tindakan, suatu penyampaian pendapat secara bersama-sama ya, maupun berkelompok maupun berkumpul dan sebagainya itu dilindungi oleh undang-undang. Bahkan tidak ada satupun di sini yang menyinggung soal pemerintahan. Bahkan kita ini membantu pemerintahan untuk supaya negara kita ini adalah negara yang taat pada hukum, taat pada ketentuan, dan sesuai dengan keinginan presiden kita bahwa hukum adalah panglima di negara Indonesia ini. Harapan kami di pihak kepolisian juga demikian. Harus ada di satu pihak digaungkan masalah reformasi kepolisian, yang mana kepolisian akan menjadi lebih baik dan lebih baik, direformasi agar tidak seperti yang masa lalu, yaitu tajam ke bawah kemudian tumpul ke atas dan sebagainya. Di daerah-daerah itu nampaknya belum memahami atau belum mentaati atau belum mengikuti arahan-arahan dari kepolisian pusat. Saya yakin di Jakarta hal-hal tidak terjadi hal seperti ini, mendemo orang dalam arti jika mereka mengadakan satu pertemuan dan sebagainya, tidak ada di Jakarta ya. Karena kenapa di daerah-daerah ini nampaknya apakah mereka belum paham bahwa orang yang selama ini kayak bedah buku dan sebagainya itu adalah perbuatan-perbuatan yang konstitusional, ya kan? Itu apakah mereka tidak paham soal itu? Jadi mudah-mudahan dari Malang ini, karena sudah ada perubahan, yang mana tadi malam itu mereka pada berkumpul sampai jam 12 malam untuk menunggu kedatangan Dr. Tifa dan rombongan. Nah, pagi tadi tidak lagi, karena akan menunggu, menghadang. Ya, menunggu dan menghadang. Ya, kalau positif. Karena di tempat kejadian, kalau menghadang bisa di jalan dan sebagainya, menunggu dan menghadang seperti itu. Nah, dan tadi malam kebetulan saya ada di sini, kemudian saya mendapatkan kuasa dari panitia, saya bertemu dengan Kapolres dan Kapolsek. Ya, kami menyatakan bahwa mohon ini acara yang benar-benar konstitusional ini adalah dilindungi. Bahkan orang-orang yang melanggar atau tidak menginginkan acara ini berlangsung, berarti mereka adalah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu inkonstitusional. Nah,
Jadi harapan kami mudah-mudahan dari Malang ini suatu pelajaran khususnya pada aparat negara dalam hal ini polisi, yang mana jika ada satu bedah buku atau penyampaian pendapat atau suatu dialog dan sebagainya itu diamankan dalam arti dari gangguan-gangguan yang melanggar hukum tersebut. Ya. Ya, sobat era sekalian, Abdullah Al-Katiri ini adalah lawyer atau penasihat hukum, ya. Tergantung konteksnya nanti, yang jelas lawyer, ya, kuasa hukum dari salah satunya Dr. Tifa, tapi juga Rismond dan Roy Suryo, sehingga tentu punya legal standing untuk berbicara soal yang terkait dengan nasib kliennya. Nah, cuma saya ingin meminta semacam klarifikasi atau semacam bantahan atau apapun terkait dengan dorongan oleh kelompok-kelompok relawan agar Dr. Tifa CS ini segera ditangkap, dijadikan tersangka dan ditangkap serta ditahan. Itu konferensi pers yang diadakan oleh kelompok-kelompok sokol pendukung. Tapi sebelumnya Dr. Tifa dulu mungkin ya, karena Anda seperti biasanya sudah mulai diancam lagi agar segera masukkan buih begitu. Ya, jadi terkait dengan hadangan maupun hambatan kepada RRT ini, saya juga mengingatkan justru kepada pihak Joko Widodo dan para termulnya bahwa sesuai dengan sejarah panjang umat manusia, siapa yang dihambat itu dia akan makin populer. Siapa yang dihadang atau ditekan, dia akan makin melenting dan akan makin melejit. Ya, ini hukum alam. Jadi sama seperti yang terjadi pada kondisi sekarang terkait dengan ijazah Joko Widodo, di mana dalam 5 bulan RRT berjuang untuk membongkar otentitas ijazah Joko Widodo dan kemudian mengalami kriminalisasi, mendapatkan pemeriksaan, ya. Selain itu juga ancaman-ancaman verbal maupun non-verbal, ancaman fisik maupun non-fisik, ya. Tetapi kami terus maju, ya, bahkan tidak surut langkah kami untuk melakukan amanah, ya, terhadap profesi kami atau terhadap kompetensi kami sebagai akademisi dan sebagai ilmuwan, ya. Justru makin hari kita makin lihat, sekali lagi bukan hanya Pak Joko Widodo yang sempoyongan, tapi termul ini semakin kurang bahan. Jadi yang mereka lakukan selama 5 bulan ini dan bahkan sampai sekarang, ancaman terus. Yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka sampaikan kepada masyarakat itu kan ancaman terus dan ancaman terus. Justru itu menunjukkan siapa yang melakukan ancaman, dan ancaman itu juga itu saja. Itu selain dia tidak relevan, dia tidak punya bahan, dia tidak punya ilmu. Yang dia punya satu-satunya adalah ancaman. Dan bahkan ancaman yang paling mutakhir ini, ya, ancaman yang paling baru dari termul ini kan ancaman yang bahkan sampai melanggar undang-undang pornografi, ya, dan kemudian juga menggunakan, ya, atau memanfaatkan, ya, kelemahan dari kaum perempuan yang tidak berdaya, bisa diprovokasi, ya, untuk bahkan mengancam akan melakukan demo besar-besaran. 500 orang perempuan nanti akan buka bra dan celana dalam, itu kan luar biasa. Itu dari kata-kata itu saja sudah melanggar undang-undang pornografi dan melanggar undang-undang ketertiban umum, ya, apalagi kalau itu dilaksanakan. Jadi saya ini betul-betul sedih, ya. Kenapa termul itu sampai hilang akal dan hilang kewarasan, sampai memanfaatkan kelemahan dan mungkin juga kurangnya pendidikan dari para tokoh termul perempuan itu yang ikut konferensi pers itu, ya. Jadi ini pendidikan yang sangat tidak bagus yang dilakukan oleh para termul selama ini di dalam mengantisipasi atau melawan dari kebenaran yang dilakukan oleh kami RRT, ya. Kalau kami tetap, ya, jalur yang kami gunakan ini adalah jalur ilmiah, jalur saintifik. Jadi kalau seandainya para termul atau Joko Widodo ini tuh punya sebuah counter kepada kami, ya counternya secara ilmiah, bukan dengan
tindakan-tindakan yang semakin mereduksi dari kewarasan ya, semakin jauh dari akal sehat ya. Jangan seperti itu. Karena apa? Tindakan yang kalian lakukan itu adalah tindakan bunuh diri ya. Tindakan bunuh diri yang sangat merugikan Joko Widodo sendiri ya. Jadi itu terhadap ancaman, sekali lagi ancaman itu sudah kenyang kami terima ya, dan yang membuat kami akan diproses dan sebagainya itu bukan kalian para termul, tetapi hukum. Maka kita di sini juga sekaligus melakukan ujian. Ya, kasus ini, kasus ijazah Joko Widodo ini adalah ujian dari bagaimana Presiden Prabowo Subianto itu mampu atau tidak menegakkan hukum di Indonesia. Jangan kemudian ganti presiden ternyata impact atau dampak yang terjadi pada aktivis-aktivis politik dan orang-orang yang vokal masih sama saja dengan yang terjadi 10 tahun yang lalu di rezimnya Joko Widodo. Saya sangat yakin sebetulnya bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto itu bukan orang sepicik atau sepengecut Joko Widodo ya. Pak Presiden Prabowo kita tahu beliau itu selain sangat cerdas juga pasti mudah-mudahan wawasannya jauh lebih luas daripada Jokowi. Jadi ini kita sama-sama sebetulnya melakukan kalkulasi dari langkah-langkah strategi yang kita lakukan. Kalau kami ya bersama tim kuasa hukum kami, bersama teman-teman akademisi dan peneliti, ini kami melakukan 2 langkah yang legal. Pertama adalah langkah ilmiah, yang kedua adalah langkah hukum. Kita bersurat meminta pihak UGM untuk mematuhi undang-undang keterbukaan informasi publik itu juga dilakukan dengan prosedur secara elegan dan sekaligus menghormati hukum. Kemudian kami juga bersurat kepada KPU dan sudah dapat jawaban tanggal 2 Oktober yang lalu, itu juga secara legal. Ketiga, para termul juga sudah harus menyadari, kenapa? Masyarakat Indonesia ini bangkit semua. Saya beberapa bulan yang lalu sudah sampaikan, kalau sampai RRT ini dikriminalisasi, apakah kasus akan berhenti? Apakah Joko Widodo kemudian akan menang? Apakah ijazah dinyatakan palsu? Tidak. Akan muncul ROI berikutnya, muncul respon berikutnya, muncul tifa berikutnya, dan sekarang sudah terjadi. Apakah ijazah dinyatakan akan asli, bukan palsu? Ya, gimana? Konteksnya tadi. Ya, jadi sekali lagi nih saya sampaikan ya, sudah muncul orang-orang berani sudah muncul. Bukan cuma mereka berdua ya. Di Solo sudah muncul. Ada yang namanya Saudara Topan Hakim yang melakukan citizen lawsuit ya di bawah tim kuasa hukum kami juga Pak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan di Solo. Kemudian di Jogja juga sudah ada beberapa orang yang melakukan gugatan, dan tidak tertutup kemungkinan gugatan demi gugatan terhadap Joko Widodo, terutama terkait dengan keaslian ijazahnya ya, menggugat keaslian ijazahnya ini akan terus bergulir. Saat ini juga ada emak-emak ya yang bergabung di ARM itu ya, itu pun juga sudah akan melakukan gugatan. Jadi ini sudah bergulir dan ini akan menjadi gulungan bola salju yang tidak saja membuat Pak Joko Widodo ini semakin sempoyongan, justru akan tergulung oleh bola salju itu. Jadi ini sebetulnya adalah momentum bagi Joko Widodo sendiri untuk mengakui ya. Kemudian momentum bagi pemerintah untuk menegakkan hegemoninya, untuk menegakkan kewibawaan sekaligus power dari Presiden Prabowo untuk bisa mengelola ya kasus dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Ini saya nggak bilang dugaan lagi ya, karena secara saintifik sudah kami buktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu memang palsu ya. Tinggal sekarang bagaimana sikap dari Pak Joko Widodo. Saya mengimbau kepada rakyat Indonesia, ayo kita dorong Pak Joko Widodo untuk mengaku bersalah, bertobat ya. Soal urusan hukum biarlah nanti diselesaikan oleh para ahli hukum ya. Tetapi untuk saya selaku warga negara Indonesia, ayo rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, ayo kita sama-sama dorong agar Pak Joko Widodo itu mau mengaku, mau bertobat ya. Kemudian ya kita akan selesaikan dengan apa? Kalau saya rekonsiliasi nasional. Kalau memang Pak Joko Widodo itu bertobat, maka terjadi rekonsiliasi nasional ya. Dan ya insya Allah sejarah dari bangsa Indonesia ini akan terselamatkan ya. Itu dan tidak terjadi lagi presiden berikutnya, di mana kita juga melihat bahwa sejatinya ketakutan Pak Joko Widodo saat ini adalah persoalan dari
riwayat pendidikan Gibran yang saat ini pun juga para netizen rakyat Indonesia juga bahu-membahu bersama kami untuk menguak dari persoalan sekolahnya Gibran. Nggak tanggung-tanggung ya. Jadi nggak tanggung-tanggung ini. Di Singapura, akademisi yang berkomentar tentang kejanggalan atau keanehan dari riwayat pendidikan Gibran di Singapura itu nggak main-main. Profesor Zulfikar dari Nanyang University, ya, Nanyang of Technology University dari Singapura. Ini adalah universitas tier A, ya, universitas terkemuka, dan dia juga menyampaikan opini, ya, expert opinion yang selaras dengan hasil pengumpulan data kami, ya, itu. Kemudian di Australia, di mana beberapa kali Gibran mengakui bahwa dia melanjutkan studi ke InSearch, ya. Jadi Anda jangan sebut UTS lagi, ya, karena kita juga sedang deg-degan ini apakah UTS akan melakukan somasi kepada pemerintah Indonesia, ya. UTS itu University Technology of Sydney ini adalah universitas terkemuka. Ketika namanya dicatut oleh Gibran ini besar kemungkinan kalau tidak terjadi sebuah katakanlah ralat, ya, atau koreksi yang dilakukan oleh Menteri Sekretariat Negara dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bisa saja loh UTS akan mensomasi pemerintah, ya, di sini karena Gibran sekarang sudah menjadi wapres. Jadi ini bergulir terus, ya. Pak Joko Widodo dan para termul, Presiden Prabowo Subianto dan segenap jajaran yang relevan dengan kasus ini serta seluruh rakyat Indonesia, kami katakan bahwa kasus ini, ya, keberanian ini akan terus bergulir bagaikan gulungan salju, ya, di mana kita mulai dengan kami bertiga, nanti bergulung akan muncul lagi ratusan orang yang akan seberani kami untuk menyampaikan kebenaran dan sekaligus menguak kebenaran tentang ijazah Joko Widodo dan sekaligus riwayat pendidikan Gibran yang gelap. Ya, soal legal standing, ya, kita kan juga bicara soal ini kan negara hukum. Kalau misalnya Al-Kathiri bicara atas nama Dr. Tifa, itu karena Dr. Tifa sudah memberikan surat kuasa kepada Al-Kathiri. Tapi saya ingin menyatakan bertanya, ya, kepada Bro Al-Kathiri, bagaimana pendapat Anda dengan organisasi-organisasi menyatakan relawan yang perlu kita cek juga legal standing organisasinya. Tetapi terlepas dari itu, apa yang membuat kemudian mereka bertindak mewakili kepentingan Jokowi kalau seandainya mereka tidak berbekal surat kuasa atau ditunjuk sebagai penasehat atau kuasa hukum? Silakan. Iya, memang kalau kita lihat selama ini yang banyak berbicara itu bahkan bukan dari lawyer Jokowi. Lawyer Jokowi itu biasanya berbicara hanya di TV kalau diundang dan sebagainya. Sekarang banyak di mana-mana berbicara, membela dan mengatasnamakan relawan Jokowi dan sebagainya. Ada juga Jokowi lover apa itu kan, teman lover dan sebagainya itu jelas-jelas adalah pelanggaran undang-undang yang ada. Karena kalau lawyer yang diberikan kuasa sesuai undang-undang advokat itu jelas, jika seseorang mendapatkan kuasa maka dia bisa mewakili kliennya, baik untuk berbicara dengan media, berbicara dengan umum, menyampaikan informasi sehubungan dengan kliennya, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi jika orang yang tidak berkepentingan, yang tidak mempunyai kuasa, makanya kita harus cek itu mereka-mereka yang bicara ngawur dan sebagainya itu apakah mereka mempunyai kuasa dari Jokowi untuk berbicara, dan apakah mereka mempunyai suatu sebagai lawyer atau sebagai legalitas sebagai advokat dan sebagainya. Jadi kalau jika hanya berbicara dan sebagainya, dan jika di dalam bicaranya itu ada menyangkut delik hukum, ya, yang mana mereka dapat dipidana. Terus satu hal lagi, bahkan saya katakan tadi, jika ternyata memang benar ijazah Jokowi ini adalah ijazah fake, ya, ijazah palsu dan sebagainya, maka orang-orang yang selama ini melindungi, membackup, memberi keterangan yang tidak benar, termasuk UGM dan KPU dan sebagainya, itu dapat dikenakan pasal 55 KUH pidana, yaitu keikutsertaan mereka di dalam membantu tindak pidana. Jadi hati-hati kalau saya boleh ingatkan.
Makanya dalam memberikan, apalagi ada konferensi pers mewakili Jokowi atau atas nama Jokowi dan sebagainya, apakah mereka punya legal standing? Apakah mereka mempunyai kuasa? Dan kuasa itu pun apakah mereka itu merupakan juru bicaranya? Selama mereka bukan siapa-siapa dan mereka hanya membackup, hanya untuk melindungi, hanya untuk membela Jokowi, ternyata di dalam statement-statementnya ada menyangkut delik yang mana bisa kita bawa ke ranah hukum. Nah, oleh sebab itu berhati-hatilah, karena kami berurusannya itu dengan langsung, yaitu Jokowi dan para lawyernya, bukan dengan orang-orang itu semua. Yang mana kalau lihat pertanyaan yang tadi juga Bang Refli tanyakan sama saya, Dokter Tifa itu kemungkinan dipidana. Kami tidak menemukan bukti-bukti itu, fakta-fakta itu. Pada waktu itu pernah konferensi pers yang dilakukan oleh lawyer-lawyer Jokowi. Saya juga bingung, mereka tidak ada satupun mereka merujuk ke undang-undang, merujuk ke ketentuan, merujuk ke perkap. Mereka hanya bercerita peristiwa. Karena mereka juga bingung mau dirujuk ke pasal berapa. Karena semua pasal-pasal itu tidak dapat dikenakan, baik yang dilaporkan oleh Jokowi maupun oleh peserta itu, oleh apa istilahnya, ya peserta ya, artinya yang mendampingi yang 5 grup itu yang juga melaporkan itu. Karena kami tanyakan langsung pada penyidik, apa kesalahan apa yang dilakukan oleh klien-klien kami itu. Penyidik tidak bisa menjelaskan. Tapi bagaimana kok bisa ditingkatkan ke penyidikan? Bahkan penyelidikan itu sendiri di perkap dan di ketentuan yang ada itu menyatakan pada saat mereka mengundang dan orang-orang yang klien-klien kami ini melakukan penyelidikan itu untuk menemukan tindak pidananya. Begitu sudah ketemu baru ditingkatkan penyidikan. Tapi faktanya pada waktu sekarang sudah ditingkatkan penyidikan, begitu kita tanya apa yang Anda temukan pada waktu penyelidikan sehingga Anda bisa tingkatkan ke penyidikan, apa salah mereka? Karena pasal-pasal yang dikenakan itu semua tidak bisa dikenakan. Contohnya pasal 310 pencemaran nama baik contohnya. Itu ada 3 pasal, 3 ayat. Ayat ketiga menyatakan demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Kemudian pasal 27A yang berhubungan dengan IT itu harus terbukti dulu bahwa 310 ini terbukti ada tindak pidananya. Kemudian masalah undang-undang IT yang sebagiannya yang menampilkan mengupload atau itu sesuai undang-undang keterbukaan publik, dokumen itu tidak boleh disembunyikan karena itu dokumen publik. Jika di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28F itu jelas bahwa kita dapat mengevaluasi, dapat menguji suatu dokumen publik. Jadi tidak ada pelanggaran kalau mereka itu hanya menguji dan mereka itu tidak merubah, mereka hanya meneliti. Dan faktanya alhamdulillah kemarin waktu KPU menunjukkan fotokopi itu, ya walaupun itu masih kita lebih kita teliti lebih lanjut, kita akan periksa lebih lanjut. KPU menunjukkan itu terkonfirmasi bahwa dokumen yang selama ini ijazah atau fotokopi ijazah apapun juga yang diupload Dian Sandi dan sebagainya itu persis seperti yang dimiliki oleh KPU. Berarti mereka ini meneliti sesuatu yang memang benar, bukan sesuatu yang tidak ada di KPU faktanya. Jadi yang ditunjukkan pada kami waktu itu persis, bukan persis, ya seperti itu. Seperti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Cuma dicoret aja beberapa yang mana tanggal lahir, nomor, padahal di Dian Sandi itu udah lengkap. Walaupun dicoret-coret sama mereka kita tahu. Makanya sekarang yang kita mau telusuri adalah legalisir yang di situ. Apakah betul orang-orang itu yang melegalisir? Karena yang melegalisir itu kalau kami lihat sepintas itu bukan dekan maupun bukan rektor. Kemudian siapa? Apakah yang melegalisir yang sekarang untuk presiden itu sama dengan yang 5 tahun yang lalu pada waktu gubernur? Apakah orang yang sama? Kalau orang yang sama, apakah masuk akal bahwa orang itu masih menjabat? Masih belum selesai. Begitu pula yang nanti kita minta dari Surakarta sampai sekarang masih belum dijawab. Konon kabarnya memang tidak ada dokumen di sana, tidak ada ijazah. Makanya kalau saya duga itu ada hubungan kemarin bahwa ijazah yang ditampilkan selama ini adalah ijazah yang konon kabarnya dibuat di Pasar Pramuka itu, yang untuk tujuan menjadi gubernur.
Jadi ini ada missing link antara yang waktu jadi wali kota di Surakarta dengan di sini. Oleh sebab itu kami 3 dokumen itu harus kami dapatkan sehingga kami cross check apakah benar dokumen-dokumen itu sama. Jika ternyata dari 3 dokumen itu ada perbedaan satu sama lain, ya kan, berarti pasti palsu. Kan nggak mungkin, ya kan? Terima kasih, Bang. Iya. Bro, agak tadi kalau dipancing itu padahal ditanya apa legal standing mereka yang mengatasnamakan relawan itu. Tapi oke lah ya. Jadi saudara sekalian, ini kita bicara ranah ya, ranah politik dan ranah hukum. Nah, sekarang ini sedang berkonflik antara 2 kelompok masyarakat atau seorang tokoh dengan beberapa kelompok masyarakat. Jadi ini masuk dalam ranah hukum dan kemudian harusnya ya jawab jinawabnya ya antar lawyer harusnya ya. Jangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau bukan tidak berkepentingan, pihak-pihak yang tidak mendapatkan kuasa tidak punya legal standing untuk bicara. Karena itu apalagi sampai kemudian memaksa Polri atau polisi untuk menangkap, memenjarakan, sebelumnya menersangkakan dan lain sebagainya. Oke, ini bagian terakhir saudara sekalian. Saya ini minta eksplorasi dari Dr. Tifa mengenai kunjungan yang dilakukan di Solo, dan kalau mau yang di Malang mau disampaikan lagi, oke, silakan. This is your time untuk mengeksplorasi dan saya tidak akan mengganggu. Silakan. Sebelumnya nanti saya akan closing. Baik nih, jadi tanggal 2 dan 3 Oktober 2025 ya, kami punya acara di Solo ya. Kami itu RRT ya. Di sini R1 Roy Suryo dengan saya Dr. Tifa, Bang Rismon sedang eksplor ke Bali G sekalian mempersiapkan acara di Medan. Kemudian kami juga bersama dengan Bang Refli Harun ya. Jadi acara kami di Solo itu ada 2. Pertama adalah kami menghadiri acara bedah buku yang diselenggarakan oleh masyarakat Solo dan berlangsung secara lancar ya, tidak ada gangguan, tidak seperti yang terjadi di Malang. Kemudian yang kedua adalah kami ini dalam rangka pengumpulan data-data primer dan sekunder untuk memenuhi simpulan dari 2 penelitian yang kami selenggarakan, kami adakan secara paralel. Yang pertama penelitian tentang jejak masa lalu Joko Widodo, kemudian yang kedua adalah tentang riwayat pendidikan dari Gibran Rakabuming ya. Jadi data primer yang kami dapatkan adalah masyarakat di Kampung Laweyan. Nah, ini menarik sekali ya, ketika kami sedang wawancara, kemudian juga deep talk begitu ya, wawancara secara mendalam kepada masyarakat Solo ya. Kenapa kami pilih masyarakat Kampung Laweyan? Karena masyarakat Kampung Laweyan ini konglomerat Solo asli ya di zaman dahulu. Orang-orang terkaya di Solo itu adanya di Kampung Laweyan. Dan yang paling penting dari Kampung Laweyan ini adalah di sana ada situs kediaman dari almarhum Insinyur Hari Mulyono. Sebagaimana rakyat Indonesia tahu, almarhum Insinyur Hari Mulyono ini ada 2 predikat. Yang pertama, beliaulah mahasiswa asli Fakultas Kehutanan UGM yang diterima di Proyek Perintis 1 tahun 1980. Dan karena beliau memang sejak kecil dikenal cerdas, maka beliau kemudian bisa menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan UGM di Prodi Sarjana tepat 5 tahun. Jadi beliau wisuda tahun 1985 ya. Dari situ kemudian kami juga mendapatkan sebuah pemahaman ya, bahwa ternyata masyarakat Solo itu sekarang sudah berani untuk speak up ya, berani untuk menyatakan pendapat, bahkan di tempat-tempat yang paling sensitif sekalipun. Karena kami di Solo itu berkunjung ke beberapa titik ya untuk menemukan data primer kami. Pertama adalah di Kampung Laweyan, kemudian di daerah tempat di mana Pak Joko Widodo itu berkediaman ya, di daerah Sumber ya,
kami juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat, tampak mereka berani, ya, mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan pendapat mereka atau bertanya atau menyatakan pengetahuan mereka tentang jejak masa lalu Jokowi beserta dengan keluarganya, ya. Kemudian ada pesan juga yang akan saya sampaikan terus-menerus kepada segenap rakyat Indonesia, ya, bahwa masyarakat Solo itu menolak, ya, istilah geng Solo, ya. Geng Solo itu kan secara terminologi adalah, ya, persekongkolan, ya, atau kong kali kong, atau sebuah persekutuan, ya, jahat antara pebisnis kemudian pejabat yang melakukan kejahatan dengan menguasai sumber daya alam Indonesia, begitu, ya. Dan pusatnya adalah di Solo, ya. Tambah lagi adalah Parcok, Partai Coklat atau kepolisian di situ. Nah, masyarakat Solo menolak. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa mereka itu juga jadi korbannya Joko Widodo. Mereka itu juga menjadi korban dari orang-orang yang masuk di dalam persekongkolan orang-orang atau kroninya Joko Widodo. Jadi mereka menolak istilah geng Solo. Mereka ingin geng Solo atau istilah geng Solo itu diganti dengan istilah persekongkolan jahat, begitu, ya. Dan ini adalah keinginan dari masyarakat Solo, karena mereka nggak mau dikatakan terlibat. Kalau geng Solo itu artinya kan seluruh masyarakat Solo terlibat, gitu. Mereka tidak mau. Dan kemudian juga kami ini tidak hanya satu kali, ya, karena kan metode kami itu adalah in-depth interview, ya. Kita melakukan in-depth interview, kita melakukan wawancara mendalam kepada narasumber kami, ya. Narasumber kami harus kami anonimkan kecuali apabila mereka memang mau jadi whistleblower, ya, menjadi saksi pemberi informasi, ya. Dan beberapa orang yang kami temui selain dari masyarakat Kampung Laweyan sendiri, mereka juga alumni Universitas Gadjah Mada. Kisaran di tahun 1977 sampai 1985. Artinya apa? Artinya mereka itu sepantaran, ya, seusia dengan Pak Insinyur Hari Mulyono yang mahasiswa asli UGM, dan sekaligus juga sepantaran dengan Pak Joko Widodo sendiri, ya. Andai kata dia memang betul pernah menempuh pendidikan di UGM, ya. Jadi mereka bersedia untuk menjadi narasumber sekaligus saksi, ya, saksi. Kemudian lanjut kami melakukan observasi dan sekaligus ziarah ke makamnya almarhum Insinyur Hari Mulyono. Nah, ini ada satu kesan, ya, ini bukan expert opinion atau bukan sebuah pendapat akademis, tapi adalah sebagai kesan dari keturunan dari warga Solo, ya, karena ibu saya kan orang Solo asli, ya. Jadi makamnya Insinyur Hari Mulyono itu ada di luar kota Solo, tepatnya di kota Karanganyar, ya, dan di sebuah desa yang terpencil, gitu, ya. Jadi makamnya itu terpencil. Ada nanti ditunjukkan, ya, ditunjukkan videonya di RH Channel, ya, Bang Refli, ya. Jadi nanti ditunjukkan situsnya itu ada di mana supaya rakyat Indonesia tahu posisinya ada di mana. Dan sebagai keluarga konglomerat di Kampung Laweyan itu sesuatu yang sangat tidak lazim. Karena Kampung Laweyan itu, ya, selain sebuah kampung yang eksklusif, mereka juga punya makam eksklusif, ya. Karena rata-rata dari warga Kampung Laweyan itu kan saling saudara, ya, saling saudara. Sehingga mereka juga punya makam keluarga yang ada di dalam lingkup Kampung Laweyan tersebut. Sehingga ketika Pak Hari Mulyono ini wafat, ya, sebagai salah satu anggota keluarga Kampung Laweyan, kemudian dia dimakamkan jauh di sana di Desa Mundu, ya, kota Karanganyar. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak lazim, sesuatu yang sangat tidak biasa dalam budaya masyarakat Jawa kuno seperti masyarakat Solo, ya. Jadi adalah sebuah pertanyaan besar, kenapa almarhum Insinyur Joko Widodo, Insinyur Hari Mulyono ini dimakamkan menjadi satu dengan makam, ya, orang-orang yang dianggap memiliki hubungan darah dengan Joko Widodo, ya. Nah, kemudian kami berkunjung ke makam tersebut dan sekaligus berziarah. Seperti Anda lihat nanti di video yang kami juga rilis, ya, bahwa di situ ada beberapa makam. Yang paling penting, ya, yaitu makam Pak Hari Mulyono sendiri. Kemudian ada makam Bu Sujiatmi
Notomiarjo atau yang dianggap sebagai atau yang diakui sebagai ibu dari Pak Joko Widodo. Kemudian ada Wijiatno Notomiarjo yang diakui sebagai bapaknya Pak Joko Widodo. Kemudian ada satu makam lagi yaitu Bapak Miono. Ini yang dianggap sebagai Pak D-nya dari Pak Joko Widodo. Jadi di situ. Nah, kalau kita lihat dari silsilahnya ya, seandainya memang mereka itu memiliki makam keluarga di sana, ya itu masih masuk akal. Tetapi yang tidak masuk akal adalah di situ juga terkubur jasad dari Pak Insinyur Hari Mulyono yang warga Kampung Lawean. Ya, Kampung Lawean ini stratifikasi di dalam kelompok sosial di Solo ini level A ya. Jadi kaum konglomerat begitu ya, yang tidak lazim kalau kemudian dimakamkan di sebuah desa nun jauh di sana ya. Ini ada catatan, sekali lagi ini adalah data. Jadi saya tidak melakukan sebuah opinion apapun, saya tidak menyatakan sebuah pendapat, ini adalah data. Karena kebetulan saya juga punya riwayat, punya nenek moyang orang Solo ya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu secara detail saya tahu persis. Kemudian juga kami berkunjung ke rumah masa kecil dari desa yang dianggap sebagai desa kelahiran dari Joko Widodo, yaitu di Desa Giritirto, Kabupaten Boyolali. Jadi itu juga di luar kota. Nah, di situ secara coincidence kami bertemu dengan salah seorang warga yang seusia atau sepantaran juga dengan Pak Joko Widodo. Namanya itu aneh ya, namanya itu Pak Mulyono. Jadi beliau memperkenalkan diri dengan Pak Mulyono. Nah, kita tahu ya bahwa pada suatu ketika ada sebuah wawancara ya di salah sebuah media mainstream itu Joko Widodo menyatakan bahwa nama aslinya, nama kecilnya itu adalah Mulyono. Kemudian karena sebab sakit namanya diganti menjadi Joko Widodo. Jadi so many Mulyono di sini. Kita juga tahu ada alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 19 yang lulus tahun 1985 namanya juga Mulyono yang sempat diisukan ini adalah calo di Terminal Tirtonadi yang ternyata memang sudah diklarifikasi bahwa hanya mirip saja ya, tapi ada Mulyono yang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kemudian tambahan lagi Mulyono adalah Hari Mulyono. Ya, jadi ipar dari Pak Joko Widodo. Ada tambahan lagi kalau mau tahu Mulyono siapa? Pak Bambang Tri ya, namanya Pak Bambang Tri Mulyono juga gitu ya. Jadi Pak Bambang Tri ini adalah seorang whistleblower yang termasuk yang pertama kali mencoba untuk menguak jejak dari masa lalu Jokowi, termasuk ijazah-ijazahnya. Nah, mungkin nanti kami akan eksplor lagi. Jadi di situ kami juga dapat banyak data di rumah masa kecilnya Joko Widodo itu ya. Data-data yang bukan kemudian menjadi clear ya tentang masa lalu Joko Widodo, tetapi justru malah menambah kejanggalan dari masa lalunya Joko Widodo. Nanti akan kami bukukan tersendiri ya. Itu. Nah, salah satu yang penting sekali adalah saksi yang bertemu dengan kami, narasumber yang bertemu dengan kami itu menyatakan bahwa ya, ini menurut narasumber tersebut ya, jadi bukan opini saya ya. Narasumber tersebut mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu tinggal di Desa Giritirto itu sampai SMP. Jadi artinya karena kota Boyolali itu di masa lalu ke kota Solo itu sangat jauh. Ya, di masa lalu ya, di masa lalunya Pak Jokowi sekitar 50 tahun yang lalu ketika dia sekolah dari SD sampai SMP itu kan jauh sekali tuh Boyolali. Nah, kalau sekarang ya relatively dekat karena infrastruktur jalan itu sudah cukup bagus ya. Kita bisa bayangkan kalau Pak Joko Widodo itu masih bertempat tinggal di Desa Giritirto, Boyolali, kemudian menurut penjelasan tentang riwayat pendidikan Pak Joko Widodo, SMP-nya atau SD-nya itu adalah SDN Tirtoyoso Surakarta dan SMP-nya adalah SMP Negeri 1 Surakarta, sementara dia itu bertempat tinggal masih di Boyolali, itu sungguh tidak masuk akal. Ya, sungguh tidak masuk akal. Jadi ini akan kita eksplor lagi untuk menelisik dari data-data, kita akan klarifikasi dan kita akan cari kepingan-kepingan data-data yang lain yang kemudian membuat riwayat atau jejak masa lalu Joko Widodo ini akan semakin clear ya secara scientific base ya. Itu yang bisa saya sampaikan dari kunjungan kami ke Solo. Sekali lagi, apa yang kami lakukan di Solo ini adalah sebuah metodologi riset ya,
Yang pertama yaitu pengumpulan data. Jadi di sini kami belum melakukan hipotesis, kami belum melakukan opini, apalagi kami belum melakukan analisis dan simpulan ya. Jadi ingat baik-baik kepada seluruh rakyat Indonesia, juga para termul, supaya jangan digoreng. Kami belum melakukan simpulan apapun. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, paling kurang beberapa hal yang kami temukan akan kami akurasi lagi ya, kami akurasi lagi dengan data-data pembanding di lapangan ya, insya Allah. Ya, sobat era sekalian, itu perbincangan kita ya selama 1 jam dengan Dr. Tifa dan lawyernya Abdullah Al-Katiri. Sekali lagi, ini adalah upaya untuk mencari informasi yang benar, baik mengenai ijazah yang sudah dibukukan maupun mengenai latar belakang atau riwayat dari Joko Widodo. Dan ini penting karena menyangkut orang penting di Republik ini yang pernah berkuasa selama 10 tahun. Biasa di luar negeri juga biasa orang kemudian membuat catatan biografi mengenai tokoh besar. Pak Jokowi kan tokoh besar ya, tokoh yang pernah jadi presiden. Jadi tentu kalau misalnya ada ketidakbenaran riwayat, ada kebohongan dan lain sebagainya, ya tentu harus diluruskan oleh mereka yang meneliti dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sesungguhnya. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan Dr. Tifa tadi, belum sampai pada kesimpulan apa-apa, baru preliminary research ya kan, baru permulaan research untuk kemudian nanti ya entah ujungnya apa. Tetapi yang jelas RRT terutama Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah menjanjikan paling tidak 2 buku soal latar belakang siapa Jokowi itu ya, who Jokowi is ya kan. Kemudian dan yang kedua adalah soal latar belakang pendidikan Gibran atau kalau itu Jokowi's white paper, ini Gibran's black paper. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi kita tidak cari musuh, yang kita cari adalah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.